Baik, kita lanjutkan. Saya ke Mas Fitra. Giliran merespon, Mas. Silakan. Iya, jadi kembali lagi ya, secara metodologi ini kita belum bisa perbaiki dalam waktu dekat. Yang namanya proxy means test ini udah international best practice untuk yang emerging markets ya. Dan untuk merubahnya menjadi means test itu butuh waktu ya. Jadi tidak bisa pakai proxy lagi. Nah, dalam konteks itu maka ya sekali lagi ya, kan ini masih dalam bentuk diskusi awal, belum tentu juga kejadian, dan kemungkinan besar ini juga kalau dengar dari tadi Bang Ramson ya sebagai partai penguasa, ini juga sepertinya nggak bakalan terjadi juga ya, karena masih akan ada diskusi juga di DPR ya, belum lagi nanti kalau teman-temannya dari Bang Ansi Lema itu nanti di DPR juga pasti akan mengkoreksi ini. Tapi dari sisi apakah nanti harus dibagi ya berdasarkan siapa yang butuh, siapa yang enggak? Itu harus, semangatnya harus tetap di situ, karena kembali lagi kita kan melihat APBN kita itu tadi ya, kalau kita bedah ya 116,9 triliun untuk kompensasi, 116 triliun untuk yang subsidi, itu semester 1 aja ya, belum nanti sepanjang tahun ini ya. Kalau kita lihat bahkan prognosis APBN di tahun ini naik dari 3.000 belanjanya 3.842 sampai jadi 3.942 triliun, makanya defisitnya jadi 2,85%. Nah, kita kan tadi balik lagi ke apa yang tadi disampaikan Bang Ramson, kita mau subsidinya langsung bukan ke barang. Barang itu kayak startup. Kita kan negara bukan startup. Startup itu bakar duit bisa. Negara ini kan dia masuk ke orangnya. Jadi investasi ke sumber daya manusia. Bagaimana Astacita nomor 4, investasi sumber daya manusia. To create jobs, Astacita nomor 3. To create industries, Astacita nomor 5. Untuk menciptakan ketahanan ekonomi, Astacita nomor 2. Nah itu semua, itu dalam ekosistem yang jauh lebih besar ketimbang kita mempertentangkan ini nanti masuk desil berapa gitu kan. Tapi ada kekhawatiran soal datanya sebenarnya, Mas. Data pasti akan menjadi masalah, karena ini bukan masalah metodenya. Metode kalau kita bicara persamaan matematik, fungsi fx yang menjadi masalah adalah x-nya, bukan fungsinya. Secara metode ini sudah diterima secara sahih oleh World Bank. Tetapi masalahnya adalah kalau kita bicara mengenai tingkat akurasi data, yaitu which is x-nya itu. Nah ini yang menjadi permasalahan kita selama beberapa tahun terakhir. Tetapi begini, ada kalau kita bandingkan secara komparasi antar negara, sebelum DTSN ada DTKS. Kita kemarin kenapa pas COVID itu jauh lebih berhasil ya dalam melakukan pemberian bantuan dan seterusnya. Saya potong. Sebentar. Kenapa tunggu sebentar? Saya belum selesai. Nah, kenapa kita bisa lebih berhasil? Karena kalau kita bandingkan misalnya dengan DTKS India, data tunggal, data terpadu kesejahteraan sosial. Data terpadu kesejahteraan sosial. Yang mana ini sebenarnya kalau kita balik lagi, ini sudah dimulai dari tahun 2004 ketika 2000-2005. Waktu itu ada subsidi BBM yang dikurangi ya. Habis itu ini kita harus salurin kemana nih orang miskin, maka waktu itu dimulailah kemudian perjalanan kita untuk memperbaiki data, terutama data kesejahteraan sosial. Ada kemudian TNP 2K ya, untuk kemudian fokus kepada penanganan orang-orang miskin di zamannya Pak Budiono. Saya jadi kemudian bentar dulu, bentar dulu ya, saya lagi berbicara. Nah kemudian dari situ perjalanannya kita bisa membangun data terpadu kesejahteraan sosial yang secara komparatif antar negara itu jauh lebih baik. Nah cuma kalau misalnya kita scrutinize lagi, balik lagi ke sini, itu tetap aja ada masalah. Nah apakah ada mekanisme koreksinya? Ada self assessment. Jadi kalau misalnya cek di SIKS, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, atau cek bansos atau ke DTSN, itu sebenarnya ada mekanisme kita untuk mengcounterfeit atau kita mengcounter argue bahwa kita tidak berada di dalam desil tertentu. Karena data desil itu sangat dinamis tadi, misalnya ada di PHK dan seterusnya. Itu kan tidak ditangkap secara sistem yang statis gitu ya. Maka perlu ada self assessment juga, dan ini yang sebenarnya jadi bisa koreksi begitu ya. Ini saya mau pertanyakan sebetulnya. Tadi Bang Ramson dan Mas Fitra dari Badan Komunikasi Pemerintah mengatakan ini masih wacana. Anda bisa bayangkan ini persoalan yang sensitif. Apakah dalam kebijakan publik seperti ini membuat wacana gaduh di masyarakat, kemudian orang tidak tenang hanya karena energi subsidinya akan dicabut oleh pemerintah. Tadi kan sudah diakui juga, saya bahagia sekali Mas Fitra mengatakan memang datanya nggak akurat. Oleh karena itu Pak, saran saya dikomunikasikan dululah. Jangan kemudian buat hal-hal yang membuat gaduh. Termasuk juga pernyataan Menteri Keuangan Pak Purbaya misalkan mengatakan nanti kalau pertumbuhan kita udah 6% akan ada pajak baru. Kenapa nggak didiskusikan dulu?
Bukan begitu. Dibuatkan Sebentar, dulu dalam DPR menurut saya. Perlu saya koreksi dulu ya. Jadi bukan begitu cara berpikirnya. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi kita 6%, bukan ada pajak baru, tetapi secara fungsi ekonomi itu akan meningkatkan revenue. Itu base-nya gitu. Kan maksudnya saya harus koreksi dulu secara pernyataan Anda secara ekonomi salah. Poin saya adalah dalam mengelola kebijakan publik harusnya penuh dengan planning. Didiskusikan dulu dengan stakeholder DPR. Ini kan jadi kayak kebiasaan loh. Saya kalau jadi Pak Ramson akan marah. Saya panggil itu menterinya, Anda belum ngomong kepada kami, tapi Anda udah ngomong ke publik. Itu banyak yang nonton. Nanti pada waktunya. Nah, maksud saya gitu. Kita pengen DPR yang kuat. Tapi mengingatkan supaya tidak ada pencabutan energi subsidi. Itu yang kita Karena ingin lihat aja struktur APBN yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ada di situ anggaran untuk subsidi energi. Jadi nggak ada pencabutan subsidi energi. Kan tidak ada yang ngomong pencabutan, tidak ada. Tadi baru ngomong kan? Nggak, pencabutan energi subsidi. Iya kan itu kan orang khawatir. Klarifikasi nggak ada. Iya makanya karena khawatir tidak ada dan ini adalah wacana. Tadi juga diakui bahwa datanya juga problem. Ya alangkah baiknya didiskusikan dulu lah supaya tidak menjadi noise buat publik. Artinya soal desil dan BBM ini didiskusikan dulu. Exactly. Nah nanti akan kita. Nggak usah diomongin ke publik dulu. Kita segera. Baik. Diskusinya juga melibatkan mahasiswa. Tunggu sebentar ya Bang. Ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan. Cek. Ya sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Helmi Farid dari UIN Jakarta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya izin bertanya kepada Pak Fitra. Sebetulnya agak keluar topik sih, sedikit keluar topik, tapi masih nyangkut terkait dengan desil. Nah pertanyaannya adalah, apakah desil tersebut sudah cukup untuk menentukan seseorang layak atau tidaknya untuk mendapatkan hak beasiswa? Karena ada beberapa mahasiswa yang desil 6 yang memiliki banyak tanggungan dan pengeluaran yang besar. Tetapi masih kurang mampu. Namun ketika mereka membutuhkan SKTM untuk keperluan beasiswa, nyatanya mereka tidak mendapatkannya karena harus berdasarkan data dari desil tersebut. Dan juga ada yang tiba-tiba langsung ditembak dari pihak kelurahan, misalnya dapat desil. Saya pernah ngalamin ya. Saya seharusnya dapat desil 5, tapi saya tiba-tiba dapat desil 6. Toh kok bisa gitu. Nah, nanti mungkin ada uji coba pengen laporan lagi ke kelurahan gitu. Nah, terus tidak hanya itu, sementara juga ada pula anak yang berprestasi di daerah terpencil justru itu tidak dilirik oleh pemerintah gitu. Dan mereka tuh yang seharusnya untuk mendapatkan keperluan beasiswa gitu. Baik, terima kasih. Kita tangkap pertanyaannya. Menarik sekali karena ini mewakili mahasiswa, mungkin banyak mahasiswa di luar sana yang juga merasakan hal yang sama. Pertanyaannya, apakah bisa untuk beasiswa juga? Saya jawab juga sebagai saya dosen di FEUI ya. Jadi begini, pertama kita untuk mahasiswa itu ada beasiswa bidik misi ya dari Kementerian Riset Teknologi. Nah, bidik misi itu memang sasarannya adalah desil 1 sampai 4 bahkan sampai desil 5 gitu ya, tergantung keadaannya. Dan apakah kalau misalnya kita berada di desil itu tidak berhak mendapatkannya, itu bisa counter argue dengan terutama dengan kampusnya, universitas ya. Jadi bisa ada diskusi lebih lanjut, tanya rektornya. Tadi kelurahannya kalau misalnya kemudian secara langsung menembak Anda berada di desil berapa, coba tolong laporkan lurahnya itu lurah berapa, kelurahan mana. Ya, terus nanti bisa kita catat dan kita bisa telusuri lebih lanjut. Karena seharusnya Anda bisa melaporkannya itu kalau Anda desilnya seharusnya desil 5 tapi Anda desil 6, Anda bisa counter argue di cek bansos itu. Di cek bansos Anda bisa langsung memperbaiki data. Kalau misalnya lama, itu bisa datang ke kelurahan. Kalau misalnya kelurahannya justru kemudian acuh nggak acuh, ya nanti kita bisa datangi. Nah, ini salah satu kritik itu terkait dengan yang barusan dijelaskan ini. Bahwa desil itu tidak cepat merespon komplain dari publik. Menyangkut misalnya dinamika sosial ekonomi yang terjadi. Contoh, ketika orang terjadi PHK, pastikan ada dampak sosial ekonominya. Mengalami kebangkrutan, ada dampak sosial ekonominya. Nah, mekanisme desil itu tidak cukup untuk merespon ini secara cepat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tadi Bang Ramson menjelaskan tentang rancangan undang-undang satu data. Kita berharap saya kira bangsa Indonesia ini berharap ini masuk dalam prolegnas dan ada proses akselerasi sehingga kemudian
undang-undang ini bisa menjadi jawaban bahwa keadilan sosial itu pertama-tama harus dimulai dari keadilan data. Omong kosong kalau tidak ada keadilan data ini, ya, bantuan-bantuan, subsidi itu bisa tepat sasaran. Kita harus bisa bereskan hal ini dengan metodologi yang benar, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi orang miskin yang tidak mendapatkan subsidi dan bantuan sosial. Dan tidak ada lagi orang miskin yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan ataupun juga pendidikan. Nah, maka kebijakan publik itu pertama-tama harus dimulai dari data yang valid dan akurat. Tapi ini ada ironi nih, negeri kita, lebih khusus pemerintah hari ini. Pada satu sisi menerapkan kebijakan yang targeted. Harus tepat sasaran supaya tidak terjadi pemborosan. Di sisi lain hari ini ada satu program anggarannya fantastis 335 triliun. Itu tidak targeted. Universal. Sampai anak orang mampu, orang kaya, mungkin anak desil 9 dan 10 pun dapat. Itu programnya namanya makan bergizi gratis. Dan itu dampaknya kemana? Kepada fiskal. Kalau itu harus saya klarifikasi, anggaran enggak sebesar itu. Sekitar 200 sekian. Bang Ramson, pertama kali 335 triliun Bang. Ambil 223 triliun dari dana pendidikan. PDI Perjuangan itu sudah kencang. Sampai kemudian Mahkamah Konstitusi kemarin melahirkan keputusan itu Bang. Saya kira kita nggak usah berdebat soal itu Bang. Tapi kita menangkap dari sana untuk kemudian kita bisa belajar tidak lagi melakukan hal seperti itu. Tapi kata kunci, kebijakan sebaik apapun dimulai dari data. Setelah data yang valid dan akurat, perencanaan. Itulah maka tidak boleh ya melanggar prinsip yang namanya action speak louder than words. Jangan belum apa-apa words-nya sudah lebih besar daripada preparation, daripada persiapan dan kerja-kerja yang teknokratis ini. Baik. Itu poinnya. Oke, baik. Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita habis. Closing statement Bang Ramson, bagaimana mengawal data ini ke depannya juga? Kalau pemerintahan Pak Prabowo jelas. Soal MBG untuk seluruh rakyat Indonesia, artinya maksud saya anak-anak sekolah yang nanti mereka ini akan menjadi manusia-manusia yang kompetitif, SDM yang kompetitif. Jadi nanti pada saatnya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kompetitif. Jadi pembuat kebijakan juga nanti yang cerdas-cerdas. Nah, itu jadi sebenarnya itu merata seluruh anak didik bagi yang mau. Nah, ini kan nanti kan ini terus proses perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki, semua diperbaiki. Efektivitas anggaran diperbaiki, efektivitas program diperbaiki. Proses itu terus berjalan. Jadi Pak Prabowo jelas kemarin di pidatonya jelas. Soal sistem ekonomi kita juga diperbaiki, dibuat keseimbangan antara ekonomi rakyat dengan juga yang kapitalistik. Jadi itu seimbang semua, kepentingan pengusaha-pengusaha besar dengan kepentingan rakyat, misalnya koperasi rakyat, koperasi merah putih, untuk sekarang banyak anak sekolah yang miskin-miskin, dia bisa dapat gizi, mereka akan menjadi manusia-manusia yang cerdas. Tapi di satu sisi, sistem keuangan kita juga diperbaiki. Bagaimana untuk menampung banyak uang yang nganggur di dunia ini, sekitar 2-3 triliun US dollar, supaya juga invest di Indonesia. Jadi ada keseimbangan, itu berjalan dengan baik. Jadi semua program-program cukup baik. Oke, baik. Terima kasih Bang Ramson. Mas Fitra? Ya, jadi pesan Pak Presiden adalah selalu menggunakan kebijakan yang berbasis data. Ya, itu selalu disampaikan ya. Dan bagaimana mengedepankan kapasitas institusional ya untuk kemudian menjalankan program-program tersebut. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah yang sering kali beliau sampaikan adalah jangan sampai kita menjelma menjadi satu negara yang kategorinya extractive. Jadi extractive economic institution itu sebagaimana yang disampaikan oleh Acemoglu adalah kalau kita memberikan terlalu banyak kepada orang-orang yang elit gitu kan. Yang negara itu bisa maju, negara itu bisa melaju. Salah satunya adalah kalau kita memiliki suatu kemampuan institusional yang inklusif, yaitu memberikan tadi sebagaimana theory of justice, memberikan yang paling banyak kepada yang paling sedikit. Oke, baik. Terima kasih Mas Fitra. Bang Ansyi. Desil itu bukan sekedar angka, data, dan kategori. Tapi di balik desil itu ada manusia. Dan karena ada manusia, harus presisi.
harus valid dan akurat. Maka harapan kami, Bang Ramson, DPR bisa melakukan akselerasi sehingga Undang-Undang Satu Data ini bisa segera dilahirkan. Untuk bisa menjawab apa? Menjawab keadilan substantif dan sehingga subsidi ataupun insentif yang diberikan kepada masyarakat itu tidak salah sasaran. Jadi tepat sasaran. Oke, baik. RUU Satu Data Indonesia prioritas tinggi. Oke. Sepakat kalau soal ini ya, PDIP dan Gerindra. Data bangsa Untuk Indonesia. kepentingan Oke. NKRI sepakat, NKRI Bang. untuk Bang Ahmad silakan. Saya ingin mengatakan begini ke Pak Presiden. Pak Presiden, ada 2 menteri Anda membuat gaduh. Kami rakyat kecil, kebanyakan rakyat itu adalah kaget ketika mendengarkan satu usulan-usulan kebijakan yang langsung menyangkut kepada hajat hidup ekonomi mereka. Oleh karena itu Pak, pertimbangkan ini perlu direshuffle mungkin ya. Karena kegaduhan ini menimbulkan banyak persoalan dan kekagetan. Kita ingin di tengah situasi ekonomi yang sudah katakan stagnan tadi, kita membutuhkan ketenangan dan optimisme, bukan memberatkan kelas menengah, saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Ahmad. Terima kasih semua narasumber malam hari ini. Saya tutup. Data boleh menentukan siapa yang berhak, namun realita menentukan siapa yang membutuhkan. Sebab pada akhirnya jangan sampai yang tepat di atas kertas justru meleset di tengah masyarakat. Saya Elvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan di Head to Head with Elvira. Selamat malam.